dari nasional organisasi di yang di mana yang terdiri dari lebih dari 160 tujuan dari pembelajaran ISO ini sendiri sebagai di sini yang pertama kita bisa menginterpretasi dan sistem manajemen mutu di perusahaan masing-masing. Kemudian kan orang berbeda dengan ISO 9001 itu. Nah, ISO 9001 ini merupakan satu set petunjuk atau di dalam organisasi. Nah, ISO 9001 ini yaitu dasar-dasar dan penjelasan istilahnya, yaitu ada juga pasal-pasal mengenai petunjuk si organisasi dan petunjuk untuk menguji diri ataupun assessment menggunakan 5 tingkat skor kematangan. Kemudian ISO ini sendiri terbuka untuk seluruh industri, di mana ISO akan lebih memudahkan penerapan seluruh industri itu sendiri. Manfaat yang didapatkan sendiri dengan adanya ISO yaitu kemampuan untuk menyediakan produk atau jasa yang dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Dapat memfasilitasi peluang meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian menangani risiko dan peluang terkait dengan konteks dan sasarannya. Kemudian kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian pada persyaratan SMM khusus. Kemudian dari pihak ketiga seperti kita tengok sangat banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya penerapan ISO dalam sebuah industri ataupun sebuah perusahaan, di mana kelima daripada manfaat-manfaat ini akan sangat berpengaruh pada si perusahaan itu sendiri. Nah, dengan adanya penerapan ISO, maka si perusahaan ini akan lebih mudah mengembangkan dan memajukan kemajuan di industrinya. Kemudian, terlepas daripada diperoleh oleh industri tersebut dengan adanya penerapan ISO, nah, pihak yang berkepentingan dengan sistem manajemen mutu seperti contoh organisasi atau company itu ada yang namanya pelanggan ataupun juga adanya staf atau pegawai, kemudian ada regulasi, supplier atau pemasok, kemudian manajemen dan juga saham. Jadi banyak tokoh-tokoh penting yang berpengaruh terhadap menguntungkan daripada penerapan ISO ini sendiri. Kemudian ada yang namanya kendala dalam penerapan SMM, di mana di bagian kendala penerapan ini adanya kekurangan komitmen dan kesadaran daripada baik daripada si perusahaan itu maupun daripada si staf atau karyawannya. Jadinya ada bentuk kekurangan solidaritas yang mereka lakukan terhadap penerapan SMM ini sendiri. Nah, kurangnya pemahaman terlebih lagi mengenai penerapan yang dimana jika adanya kekurangan pemahaman efektivitas terhadap penerapan yang mereka lakukan tidaklah sepenuhnya tercapai dengan adanya kekurangan pemahaman. Beban pekerjaan yang terlalu tinggi juga dapat berdampak terhadap perusahaan itu. Kemudian kurangnya koordinasi ya, terlepas daripada monitoring ataupun pemantauan. Nah, hal inilah yang salah satu menjadi kendala dalam penerapan tersebut. Kemudian adanya
sebagainya. Banyak hal-hal ada kendala-kendala yang ada dalam penerapan SDM. Oke, kita dari tadi membahas kendala penerapan SMM. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan SMM? Kan seperti itu. Nah, yang sudah saya searching, SMM itu adalah singkatan dari Social Media Marketing yang merupakan sebuah metode untuk memaksimalkan kunjungan di sebuah website dengan memaksimalkan fungsi iklan digital melalui media sosial. Nah, itu merupakan singkatan dan pengertiannya. Jika hal-hal ini, poin-poin kendala-kendala ini masih terjadi, maka penerapan ini sendiri belum sepenuhnya bisa tercapai oleh si company ataupun si perusahaan ataupun si organisasi. Oke, selanjutnya membahas terkait mutu. Apa sih yang dimaksud dengan mutu? Ada banyak istilah mengenai pembahasan mutu. Yang pertama ada secara istilah klasik. Mutu ini merupakan tingkatan terbaik. Kemudian menurut istilah pemakai, mutu ini merupakan sesuai kegunaan atau untuk mencapai suatu target kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan menurut definisi ISO sendiri, mutu merupakan tingkat di mana seperangkat karakteristik melengkap memenuhi seperangkat persyaratan pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Nah, sesudah kita tahu pengertian mutu, bagaimanakah sistem manajemen mutu? Nah, sistem manajemen mutu sendiri ada yang namanya sistem manajemen dan sistem manajemen. Jadi sebelum kita membahas apa itu sistem manajemen mutu, kita harus membahas dulu nih poin-poinnya, sistem manajemen dan sistem manajemen. Baru kita tahu apa sistem manajemen mutu. Merupakan seperangkat elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi. Sedangkan manajemen yaitu kegiatan dan koordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Sedangkan sistem manajemen itu sendiri yaitu sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, kita tahu apa itu sistem manajemen yang merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Jadi dia titik fokusnya cuma pada mutu ya, ataupun tingkat kepuasan pelanggan tadi itu. Oke. Beberapa poin penting daripada ISO 91 2015 yaitu ada yang namanya PDCA, pendekatan proses dan berpikir berbasis resiko. Nah, tadi kita sudah menyinggung proses tuh. Sekarang lanjutkan lagi. Kita sudah tahu ISO, tahu apa tadi? Kemudian sistem manajemen mutu. Sekarang apa itu proses? Nah, proses ataupun kontrol, spesifikasi, standar, struktur, umpan balik dan sebagainya. Ada yang namanya input dan ada yang namanya output. Input ada poin-poinnya, yaitu ada instruksi, informasi, material. Sedangkan bagian output ada barang, jasa, kemudian laporan, ada report. Yang dimana ketika input dan output itu include, dia akan berpengaruh terhadap aktivitas yang memberikan nilai tambah terhadap input. Terlepas dari kontrol, ada yang namanya mekanisme di mana mencakup poin-poin sumber daya, peralatan, dan lain-lain sebagainya. Semoga paham. Kemudian, bisnis proses ISO. Nah, ada yang namanya quality management system, ada pun sistem kualitas manajemen. Nah, di dalam sistem kualitas manajemen ini ada customer recruitment dan product ada di bagian customer, ada organisasi dan organisasi. Kemudian bagian produk dan servisnya ada yang namanya riset dan customer ataupun si pelanggannya. Nah,
Ini merupakan diagram yang saling berkaitan sesama. Jadi semuanya bersifat berkesinambungan dan saling mempengaruhi. Kemudian masih terkait dengan bisnis proses isu, ada yang namanya manajemen responsibility yang menuju arah padanya ke resource management, kemudian ke project realization, kemudian lanjut ke measure analysis and improvement, yang dimana dia kembali kepada continual improvement of the quality management system. Jadi semuanya ini akan berpengaruh pada kualitas sistem manajemennya. Jadi cara mereka mengatur dan lain sebagainya. Jadi ketika semuanya ini terpenuhi, maka pengolahannya akan terus membaik jika semuanya berhasil. Persyaratan isu ada definition, organisasi, planning, support, operasi. Nanti kalian bisa menerjemahkan atau itu menjalankan ini merupakan bagian-bagian daripada plan perencanaan sesuai kemudian ada cek dan juga ACT. Nah, jadi ini semua include dia saling berkesinambungan plan, cek dan ACT. Selanjutnya ada konteks organisasi. Ya, ada every organization must take konteks di mana sosial, ekonomi, regulasi, finansial, legalisi, teknologi, politik. Jadi semua ini poin-poin penting lah daripada konteks suatu organisasi. Oke. Memahami organisasi dan konteksnya. Memahami organisasi dan konteksnya. Isu yaitu topik yang penting bagi organisasi atau hal yang perlu didiskusikan atau perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan SMM, di mana organisasi harus memahami isu internal yang pada dalam dan eksternal yang berpengaruh relevan dengan tujuan dan arah strategi dan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Organisasi ataupun company ini sendiri harus terus memantau dan meninjau setiap informasi-informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Jadi mereka harus aktif selalu dalam hal pemantauan ataupun monitoring dan peninjauan. Nah, dalam menentukan isu internal ataupun eksternal dari segi positif ataupun negatif ada dua poin. Yang pertama ada eksternal kompetitif seperti legal, teknologi, sosial, ekonomi dan sebagainya. Kemudian bersifat internal bersifat internal sendiri ada budaya, pengetahuan dan kinerja perusahaan. Jadi ini merupakan poin-poin penting yang sudah ada yang namanya
berpotensi dampak pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Itu harus menentukan yang berkepentingan yang memang cukup relevan dengan STM itu dari persyaratan dari pihak berkepentingan. Sedangkan dalam menentukan ruang lingkup ada penetapan ruang lingkup yang harus terdokumentasi, yang harus mempertimbangkan isu internal yang harus menjelaskan produk dan jasa dalam jawaban. Terakhir, adanya proses-proses sistem manajemen di mana untuk mengetahui proses-proses yang diperlukan dalam sistem manajemen dan penerapannya, kemudian harus menetapkan urutan dan interaksi proses-proses ini, kemudian harus menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan dalam memastikan operasi maupun kendali proses-proses ini supaya lebih efektif. Kemudian memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses-proses. Kemudian selalu memantau ataupun monitoring, mengukur di mana bisa diterapkan dan menganalisa proses-proses tersebut. Dan yang terakhir, menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan peningkatan berlanjut dari proses-proses tersebut. Oke. Mungkin sekilas ya paparan kita tentang ISO, dan di sini pun cuma satu materi yang kita bahas, tidak seperti yang kemarin-kemarin, nah itu 2 materi. Nah, tapi penerapan ISO ini sendiri cukup berpengaruh juga untuk si company tadi, yang dimana dia berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan yang dimana bisa dijadikan bahan acuan penerapan oleh si company demi memelihara sistem manajemen mutu di dalam organisasinya. Baik, mungkin hanya itu saja sekilas balik daripada pemaparan materi saya tentang ISO pada hari ini. Lebih dan kurang saya maaf. Terima kasih atas segenap perhatiannya dan maaf dengan segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.